and devotee, by his loving devotional service, brought Lord back on devotee. How? See, by mentally doing something. Jadi Devotional seperti service. Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin pergi ke suatu tempat, Nishinga, Brahmachari. entah bagaimana para penyembah membawa Sri Chaitanya Mahaprabhu kembali karena cinta kasih mereka yang begitu besar. Find that verse? Kita mulai dari sloka 150. I think it is from 55, 52, yeah. Dari sloka 155. Ketika Sri Narasinghananda Brahmachari mendengar bahwa Tuhan Chaitanya Mahaprabhu akan pergi ke Brindavan, dia menjadi tidak begitu puas dan secara mental mulai melukis jalan menuju ke sana. Pertama-tama, Narasinghananda Brahmachari membuat jalan yang besar dimulai dari kota yang bernama Kulia. Kulia is some place in Navadvip, present Navadvip. Kulia adalah suatu tempat yang terletak di Navadvipa. He is mentally doing this thing. Dia secara mental itu melakukan semua ini. Kemudian dia mendekorasi jalan tersebut dengan permata. Kemudian setelahnya di sana dia menaburkan bunga-bunga di sepanjang jalan tersebut. Tell a little introduction. Chaitanya Mahaprabhu said this year, every year they come to Chaitanya Mahaprabhu and join with him in Navshat. Chaitanya Mahaprabhu one state, you don't come to Jagannath Puri to me, I will come to Navadvip to see you. Jadi setiap tahun para penyembah dari Mekali datang untuk mengunjungi Sri Chaitanya Mahaprabhu di Jagannath Puri ketika perayaan Ratayatra berlangsung di sana. Dan tahun ini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada penduduk Mekali bahwa karena kalian sudah datang setiap tahun untuk mengunjungiku ke sini, maka tahun ini janganlah pergi ke Jagannath Puri, tapi aku sendiri yang akan datang ke Navadvipa. So mentally, he is doing something and he said, look, they say, he is not coming now. Time is almost end. Where is he now? Then Nishinananda Brahmachari said, see, I will bring him. Dan kemudian ketika waktu sudah mulai habis, para penduduk mulai tidak sabar. Di mana dia sekarang? Mengapa tidak datang juga mengunjungi kita di sini? Kemudian Narasinghananda Brahmachari mulai mengatakan kepada mereka bahwa tenang saja, aku akan bersamanya datang ke sini. Then he brought him different places and he was saying from a part I am telling. Dan akhirnya Narasinghananda Brahmachari membawa beliau ke berbagai macam tempat dan secara mentali juga mulai membuat jalan menuju ke sana. So he came to Kulia Gram, listening this, many lakhs of people came to see him. Dan ketika Sri Narasinghananda Brahmachari ini membawa Sri Chaitanya Mahaprabhu ke Kulia Gram, ribuan orang datang untuk mengunjungi mereka. And then he also delivered especially Chaitanya delivered Devananda Pandit, excusing him from the Jhanana Pandit and Gopal Chapal and others. Dan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu membebaskan Devananda Pandit, Gopal Chapal dan yang lainnya. Those who did aparad, they came to see Chaitanya Mahaprabhu has come, fall at his feet. Dan siapapun yang melakukan kesalahan kepada beliau datang ke hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu, bersujud di hadapan beliau. Hearing that Mahaprabhu is going to Vrindavan, Nishingananda Brahmachari, he mentally making road for Chaitanya Mahaprabhu to walk. Dan ketika mendengar Sri Chaitanya Mahaprabhu akan pergi ke Vrindavan, bagaimana Sri Narasinghananda Brahmachari
secara mental membuat jalan untuk dilalui oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu menuju ke Vrindavan. He contemplated a broad road starting from the city of Kulia, present Navadvip. He bedecked the road with jewels, upon which he then laid a bed of stemless flowers. Dan pertama-tama Narasimhananda Brahmachari membuat jalan yang luas yang dimulai dari kota Kulia. Kemudian dia menghias jalanan tersebut dengan permata, yang mana kemudian dia menaburkan begitu banyak bunga tanpa tangkai di sana. Mentally, he decorated both sides of the road with bakul flower trees. At intervals on both sides, he placed lakes of a transcendental nature. Secara mental, dia juga mendekorasi kedua sisi dari jalan tersebut dengan pohon bunga bakula. Dan di antara kedua sisi tersebut, dia menempatkan danau-danau yang mana alaminya bersifat rohani. Lakes had bathing places constructed with jewels. They were filled with the blossoming lotus flowers. There were various birds chirping, and the water was exactly like nectar. Di danau ini ada tempat pemandian yang dihias dengan permata. He is meditating, mentally doing all these things. On Chaitanya Mahaprabhu will come that way and go. Dan di pemandian tersebut diisi dengan bunga padma yang sedang mekar. Ada berbagai jenis burung-burung yang berkicau dan air yang ada di sana tepat seperti layaknya nektar. Dan bagaimana secara mental Sri Narasimhananda Brahmachari ini melakukan hal ini ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu pergi menuju ke sana. The entire road was surcharged with many cool breezes, which carried the fragrances from the various flowers. He carried the construction of this road as far as Kanai Natshala. Still devotee go there. Seluruh jalan dihembusi angin yang begitu sejuk, yang mana membawa aroma dari berbagai jenis bunga. Beliau melakukan pembangunan jalan ini sepanjang Kanai Natasala. Penjelasan yang berpanjang ini. Kanai Natasala kira-kira terletak 200 mil dari Kalkuta di perbatasan stasiun kereta yang terletak di sebelah timur stasiun kereta. Stasiun kereta ini bernama Talach Hadi. Dan setelah seseorang keluar dari stasiun ini, dia harus pergi kira-kira 2 mil menuju Kanai Natasala. This place is still there on the bank of the Ganges. Ganges is there, very wide. Devotee go there from Mayapur. From Calcutta, it is 200 miles from Calcutta. The railway station name Taljhari. Purport. Dan sekarang tempat ini masih ada di sana, terletak di tepian Sungai Gangga, di mana Gangga di sana itu luasnya begitu luas. Jadi para penyembah biasanya datang dari Kalkuta menuju tempat ini ataupun dari Mayapur menuju ke tempat ini. Dari Kalkuta, seseorang harus menempuh jarak sekitar 200 mil menuju tempat ini. Within the mind, Nishingananda Brahmachari, the road could not be constructed beyond Kanai Natshala. He found beyond Kanai Natshala towards Vrindavan, road cannot be made. Di dalam pikirannya, Narasimhananda Brahmachari, jalan tersebut tidak bisa dibuat di luar Kanai Natasala. Dia mampu mengerti bahwa mengapa pembangunan jalan tersebut tidak bisa diselesaikan. Dan dengan demikian dia menjadi takjub. Then it's saying that he could not understand why the road construction could not be completed, and thus he was astonished. Dia tidak mampu mengerti mengapa jalan tersebut tidak bisa diselesaikan, dan dengan demikian dia menjadi takjub. With great assurance, he then told all the devotees that Lord Chaitanya
would not go to Vrindavan at this time. Dengan kepastian yang besar, dia kemudian memberitahu para penyembah bahwa Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak akan ke Vrindavan pada saat ini. I am not reading the purport now. Ya, kita tidak baca penjelasan. Kanai Natsar, then it is said, Nrisimha Brahmachari said, the Lord will go to Kanai Natsal and then he will return. All of you will come to know of this later, but I now say this with great assurance. Narasimhananda Brahmachari berkata, Tuhan akan pergi ke Kanai Natsala dan kemudian akan kembali. Semua dari kalian akan mengetahui hal ini kemudian. Tetapi sekarang saya bisa memastikan hal ini saya bisa menjamin hal ini dengan kepastian yang besar. Here it is said later on that when Lord Chaitanya Mahaprabhu began to proceed from Kulia, present Navadvip, to Vrindavan, thousands of men were with him, and all of them were devotees. Ketika Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu mulai berjalan menuju Kulia, di mana Kulia tersebut sekarang ada namanya Navadvip, menuju Vrindavan, ribuan orang bersama beliau dan semua dari mereka adalah para penyembah. Wherever the Lord visited, crowds of innumerable people came to see him. When they saw him, all their unhappiness, lamentation, gone, disappeared. Kemanapun Tuhan berkunjung, kerumunan jumlah orang yang tidak bisa dihitung datang untuk menemui beliau. Dan ketika mereka melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu, semua ketidakbahagiaan dan kesedihannya hilang. Wherever the Lord touched the ground with his lotus feet, people immediately came and gathered the dirt. And indeed, they gathered so much that many holes were created in the road. Kemanapun Tuhan menyentuh tanah dengan kaki padma beliau, orang-orang seketika datang dan mengumpulkan kotoran dari sana. Demikianlah mereka mengumpulkan begitu banyak kotoran sehingga banyak lubang-lubang yang terbentuk di jalanan. Lord Chaitanya Mahaprabhu eventually arrived at a village named Ramkeli in Malda. This village is situated on the border of Bengal and is very exquisite. Tuhan Sri You can go Chaitanya from my Mahaprabhu akhirnya tiba di sebuah desa yang bernama Ramakeli. Desa ini terletak di perbatasan Bengali dan tempatnya sangat bagus. If you go to Akchaka, from there also you can go there, Ramkeli, where Bengal Nawab, king of Bengal at that time, used to live, Muslim, and these two brothers were there. One is chief minister, one is finance minister. Later on became Rup Sanatan. Previously, Isa ki name is not coming in. Nawab gave him name. Okay, go on reading. Translasi bahasa. Ya, jadi dari Mayapur juga bisa pergi ke Ramakeli ini, di mana penguasa Nawab Hussein di Bengali membuat di mana tempat ini dulunya pemerintahan dari Nawab Hussein yang berkuasa di Bengali, dan kedua saudara yaitu Rupa dan Sanatan Goswami bekerja bersama pemerintah Bengali sebagai Perdana Menteri dan wakil dari Perdana Menteri. Sebelumnya mereka adalah bernama orang Muslim. While performing Sankirtan in Ramkeli, the Lord danced and sometimes lost consciousness due to love of Godhead. While at Ramkali Gram, an unlimited number of people came to see his lotus feet. Ketika melakukan Sankirtan di Ramakeli Gram, Tuhan menari dan kadang-kadang kehilangan kesadarannya karena cinta kepada Tuhan. Ketika di Ramakeli Gram, orang-orang dalam jumlah yang tidak terbatas datang untuk melihat kaki padma beliau. When King of Bengal,
Muslim king and heard Chaitanya Mahaprabhu's influence of attracting innumerable people following him, he became very much astonished, began to speak as follows. Ketika Raja Muslim dari Bengali mendengar pengaruh dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam menarik jumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, dia menjadi begitu takjub dan mulai berbicara sebagai berikut. So, such a person, he says, such a person who is followed by so many people without giving them charity must be a prophet. I surely understand this fact. Orang semacam itu yang diikuti oleh begitu banyak orang tanpa memberikan mereka derma, pastilah utusan dari Tuhan. Saya bisa meyakinkan pengertian ini sebagai kenyataan. So, Nawab ordered the magistrate local, do not disturb this Hindu prophet out of jealousy. Let him do his own will, whatever he likes. Raja Muslim memerintahkan hakimnya jangan mengganggu wakil dari Hindu ini karena iri hati. Biarkanlah dia melakukan apapun dan kemanapun dia suka. With the Muslim king, when the Muslim king asked his assistant Keshav Chhatri for news of the influence of Chaitanya Mahaprabhu, Keshav Chhatri, although knowing everything about Chaitanya Mahaprabhu, tried to avoid the conversation by not giving any importance to Chaitanya Mahaprabhu's activity. Ketika Raja Muslim bertanya kepada asistennya, Kesawat Satri, berita tentang pengaruh Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kesawat Satri meskipun mengetahui segalanya tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu, mencoba untuk menghindari percakapan dengan tidak memberikan kegiatan-kegiatan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu yang penting kepada sang raja. Keshav Chhatri became a diplomat. When questioned about Chaitanya Mahaprabhu, the Nawab, although he knew everything about him, who is Chaitanya Mahaprabhu, he was afraid that the Muslim king might become his enemy. Translasi bahasa. Kesawat Satri menjadi seorang diplomat ketika diberikan pertanyaan mengenai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Meskipun dia mengetahui segalanya tentang Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia menjadi khawatir bahwa Raja Muslim ini mungkin saja akan menjadi musuh beliau. So that he didn't give importance to him. Why? Because diplomatic he said the Muslim king would take him to be an ordinary man and he would not give him trouble. Dia tidak memberikan kegiatan-kegiatan yang penting yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian Raja Muslim akan mengira Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah orang biasa dan tidak akan memberikannya masalah. So he told Keshav Chhatri, inform the Nawab that Chaitanya Mahaprabhu is a mendicant, like a fakir, touring different places of pilgrimage, and that as such only a few people come to see him. Kesawat Satri memberitahu kepada Raja Muslim tersebut bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu hanyalah seorang peminta-minta yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berbeda di tempat perziarahan, dan hanya itu. Dan hanya sedikit orang yang datang untuk melihat beliau. So Keshav Chhatri said, out of jealousy, your Muslim servant plots against him. I think that you should not be very interested in him, for there is no profit in it. Rather, there is simply loss. Kesawat Satri berkata, karena iri hati, pelayan Muslim Anda membuat cerita yang berbeda tentang beliau. Saya berpikir bahwa Anda seharusnya tidak begitu tertarik dengan beliau, karena tidak ada keuntungan untuk hal itu, tetapi melainkan hanya kerugian saja. After pacifying the Nawab, Keshav Chhatri sent a Brahmin messenger to Lord Chaitanya Mahaprabhu, requesting him to leave without delay. Setelah membujuk sang raja dengan cara seperti ini, Kesawat Satri mengirim seorang Brahmana membawa pesan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu.
meminta beliau untuk pergi tanpa menunda-nunda. Privately, Nawab inquired from Dabir Khas, Rupa Goswami, who began to speak about the glories of the Lord. Secara pribadi, sang raja meminta dari Rakas, yang kemudian bernama Srila Rupa Goswami, untuk mulai berbicara tentang keagungan dari Tuhan. He said, Rupa Goswami said, the Supreme Personality of Godhead, who gave you this kingdom, whom you accept as a prophet, has taken birth in your country due to your good fortune. Srila Rupa Goswami berkata, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Anda kerajaan ini dan yang Anda terima sebagai utusan beliau telah lahir di negara Anda karena keberuntungan Anda. This prophet always desires your good fortune. By his grace, all your business is successful. By his blessing, you will attain victory everywhere. Utusan Tuhan ini selalu berkeinginan untuk kebaikan Anda. Atas karunia beliau, semua bisnis Anda menjadi sukses. Atas karunia-Nya Anda akan mendapatkan kemenangan dimanapun. Then he said, why are you questioning me? Better that you question your own mind, because you are the king of the people. You are the representative of the Supreme Personality of God. Therefore, you can understand this better than I. Mengapa Anda bertanya kepada saya? Lebih baik Anda bertanya kepada pikiran Anda. Karena Anda adalah seorang raja dari penduduk. Anda adalah perwakilan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Anda bisa mengerti hal ini lebih baik daripada hamba. So Rupa Goswami informed the Nawab about his mind as a way of knowing Sri Chaitanya Mahaprabhu. He assured the king, Nawab, that whatever occurred in his mind could be considered evidence. Demikianlah Srila Rupa Goswami memberitahu sang raja tentang pikirannya bagaimana cara untuk mengetahui Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia memastikan sang raja bahwa apapun yang muncul di pikirannya akan dianggap sebagai bukti. The king replied, Nawab, I consider this Chaitanya Mahaprabhu to the Supreme Personality of Godhead. There is no doubt about it. Sang raja menjawab, saya menganggap Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada keraguan-keraguan mengenai hal ini. So, after this conversation with Rupa, the Nawab entered his private room. Rupa Goswami, then known as the Virkhas, also returned to his residence. Setelah melakukan percakapan ini bersama Rupa Goswami, sang raja masuk ke rumah pribadinya. Rupa Goswami kemudian yang dikenal dengan nama Dabirakas juga kembali ke tempat tinggalnya. After returning to his residence, Rupa Goswami, the Virkhas, and his brother decided, after much consideration, to go to see Lord incognito. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Dabirakas dan kakak laki-lakinya memutuskan setelah melakukan pertimbangan begitu banyak untuk pergi menemui Tuhan secara diam-diam. In the dead of night, the two brothers, Davidas, Sakarmali, went to see Chaitanya Mahaprabhu incognito. First they met Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Demikianlah di tengah malam, kedua bersaudara tersebut, yaitu Dabirakas dan Sakaramalika, pergi untuk menemui Sri Chaitanya Mahaprabhu secara diam-diam. Pertama-tama, mereka menemui Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur. So Nityananda Prabhu and Haridas Thakur told Lord Chaitanya Mahaprabhu that two personalities, Rup Sanatan, had come to see you. Sri Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur kemudian memberitahu Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu bahwa kedua kepribadian ini, yaitu Sri Rupa dan Sanatan, telah datang untuk menemui beliau. In great humility, both brothers took branches of straw between their teeth, each binding a cloth around his neck, fell down like a rod before the Lord. Dengan kerendahan hati yang begitu besar, kedua bersaudara ini mengambil segenggam rumput, kemudian menggigitnya di antara gigi mereka.
Masing-masing mengikatkan sebuah kain di sekeliling leher mereka, terjatuh seperti layaknya tongkat di hadapan Tuhan. Upon seeing the Lord Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers were overwhelmed with joy. Out of humility, they began to cry. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked them, "Get up," assured them of all good fortune. Ketika melihat Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, kedua bersaudara ini dibanjiri oleh cinta kebahagiaan rohani, dan karena dan atas kerendahan hatinya mereka mulai menangis. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, meminta kepada mereka untuk bangun dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kemujuran yang baik. The two brothers got up and again taking straw between their teeth, they humbly offered their prayers with folded hands. Kedua bersaudara tersebut bangun dan lagi mengambil rumput dan menaruh di antara gigi mereka. Mereka dengan rendah hati menyampaikan doa-doa pujian mereka dengan tangan tercakung. All glories to Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful Savior of the fallen souls. All glories to Supreme Personality. Segala pujian kepada Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, penyelamat yang paling berkarunia dari roh-roh yang paling jatuh. Segala pujian kepada kepribadian yang tertinggi. Sir, we belong to the lowest class of men. Our association and employment are also of the lowest type. Therefore, we cannot introduce ourselves to you. We feel very much ashamed standing here before you. Tuanku, kami termasuk dari kelas yang paling rendah, dari kelas manusia yang paling rendah, dan pergaulan kami dan juga pekerjaan kami juga merupakan tipe yang paling rendah. Karena itu kami tidak mampu untuk memperkenalkan diri kami kepada Anda. Kami merasa begitu sangat malu berdiri di hadapan Anda. So this is to learn something. Read the purport so that everybody can hear what Prabhupada says. Penjelasannya pertama Prabhupada. Meskipun kedua bersaudara tersebut rupa dan sanatan yang pada saat itu bernama Dari Rakas dan Sakara Malika, menghadirkan diri mereka sebagai lahir dari keluarga yang rendah, mereka sebenarnya termasuk dalam keluarga Brahmana yang paling terhormat yang aslinya berasal dari Karnataka. Demikianlah mereka sebenarnya bagian dari kasta Brahmana. Sayangnya, karena pergaulan dengan pelayanan pemerintahan Muslim, mereka terbiasa dan bertingkah laku sama seperti para Muslim tersebut. Karena itu mereka menyatakan diri mereka sebagai nica jati. Kata jati berarti kelahiran. Menurut sastra, ada 3 jenis kelahiran. Kelahiran pertama berasal dari kandungan ibu. Yang kedua, kelahiran dengan cara menerima proses penyucian. Dan yang kelahiran yang ketiga adalah menerima guru kerohanian sebagai guru kerohanian dalam proses inisiasi. Seseorang menjadi menjijikan dengan menerima pekerjaan yang menjijikan atau dengan bergaul dengan orang-orang yang secara alami menjijikan. Rupa dan sanatan yang bernama Dari Rakas dan Sakara Malika bergaul dengan orang-orang Muslim yang secara alami menentang budaya kebrahmanaan dan perlindungan sapi. Di dalam Srimad Bhagavatam skanda 7 dinyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam klasifikasi tertentu, seseorang dikenali dengan ciri-ciri khusus yang disebutkan di dalam sastra. Dengan ciri-ciri seseorang bisa diketahui termasuk dalam kasta tertentu. Keduanya, yaitu Dari Rakas dan Sakara Malika, termasuk dalam kasta Brahmana. Tetapi karena mereka dipekerjakan oleh orang Muslim, maka kebiasaan aslinya merosot menjadi komunitas seperti layaknya komunitas orang Muslim tersebut.
Ketika ciri-ciri budaya kebrahmanannya hampir hilang, mereka menyatakan diri mereka sebagai kasta yang paling rendah. Di dalam Bhakti Ratnakar secara jelas dinyatakan bahwa karena Sakara Malika dan Dabira Kas bergaul dengan manusia kelas rendah, mereka menyatakan diri mereka juga bagian dari kelas yang lebih rendah. Namun sebenarnya mereka terlahir dari keluarga Brahmana yang terhormat. So this is very important, this meeting, and the devotees to know that Chaitanya Mahaprabhu's teaching means teachings of Rup Sanatan, the Goswamis, and how they are approaching the Lord. We can learn from this. They are thinking themselves very humble. Actually, teaching us we should be humble. Sorry. Jadi seperti kita ketahui semua di sini bagaimana tentang ajaran dari Syed Chaitanya Mahaprabhu. Sebenarnya dari pertemuan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Syed Chaitanya Mahaprabhu ingin mengajarkan dari pertemuan beliau dengan kedua bersaudara ini, Rupa dan Goswami. Dan kita semua penyembah seharusnya juga mengetahui bagaimana ketika bertemu dengan kepribadian yang lebih tinggi kita harus bertingkah laku begitu sangat lembut hati atau begitu sangat rendah hati. Material mean everybody thinks I am great. Yes or no? And everybody is proud of his position, designation, activity, fee. Dunia material artinya dia menjadi begitu bangga dengan posisinya. Orang-orang berpikir bahwa mereka adalah orang besar, mereka bangga dengan posisinya, mereka bangga dengan kedudukannya, mereka bangga dengan keahlian yang mereka miliki. But spiritual life means, even Christ said, it is only those who are meek and humble, they can enter into the kingdom of God. Tetapi dunia rohani artinya bahkan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa bagi siapapun yang lembut dan rendah hati, orang-orang seperti itu yang bisa masuk ke pintu dunia rohani. God is supremely pure. So if we want to enter into the kingdom of God, you have to be as pure as God. Tuhan adalah kepribadian yang paling murni. Dan jika kita ingin masuk ke dunia rohani, maka kita harus semurni dari Tuhan sendiri. But if we are humble, if we are meek, if we tolerate extremely, give all respect to others and don't expect respect, then we can chant. Then we can associate with the Lord. Jika kita memiliki kelembutan hati, jika kita memiliki kerendahan hati, dan jika kita mampu mentoleransi keadaan kita sampai titik batas yang terakhir, dan jika kita mampu untuk bertoleransi dan memiliki ciri-ciri seperti itu, baru kita bisa mengucapkan nama suci dari Tuhan. Gradually we develop by serving God, by associating with Him, we get purified very fast. Tidak mengharapkan penghormatan dari orang lain, tetapi memberikan penghormatan kepada orang lain. Dan dengan cara mengucapkan nama suci Tuhan, artinya kita bergaul secara langsung dengan Tuhan, dan dengan cara seperti itu kita memurnikan diri kita. First thing, we develop the qualities of Brahman. Tetapi pertama-tama kita harus mengembangkan kualitas kebrahmanaan dalam diri kita. The mode of goodness. Dalam tataran sifat kebaikan. That is why we must do our sadhana, must come to the Mangala, get up early in the morning, take bath, clean yourself externally, inside clean, come to prayer in front of the Lord, chanting. Dan karena itulah yang pertama kali dan harus dilakukan adalah menguatkan sadhana kita. Karena itu kita harus bangun pagi-pagi, mandi, datang ke Manggalarati, kemudian membersihkan diri kita secara luar dan secara dalam. Secara luar kita dengan membersihkan badan kita dengan mandi, dan secara dalamnya kita mengucapkan doa-doa pujian di hadapan Tuhan. Strictly give up all sinful activities. Secara tegas meninggalkan segala kegiatan-kegiatan yang berdosa. This is very difficult for common people following four regulated principles. Tetapi hal ini sangat sulit sekali dilakukan oleh orang-orang biasa untuk menghilangkan
untuk mengikuti 4 prinsip tersebut. We take prasad only cooked by devotee Krishna prasad. Kemudian selanjutnya hanya makan prasad yang dimasak oleh para penyembah. Do at least 16 round job in ISKCON early in the morning. Read Srimad Bhagavatam or listen and Bhagavad Gita every day. Menyelesaikan 16 putaran japa yang telah ditetapkan oleh ISKCON pagi-pagi sekali, kemudian membaca Srimad Bhagavatam dan juga membaca Srimad Bhagavad Gita. You become pure very fast. Dengan cara seperti itu kita bisa menjadi murni dengan begitu cepat. If you do not associate with non-devotees, impersonalists, atheists, and others, yogi, karmi, gyani, then you can remain pure. Jika kita tidak bergaul dengan orang-orang yang bukan penyembah, dengan para impersonalis, dengan para ateis, dengan para gyani, maka kita akan bisa tetap menjadi orang yang murni. Automatically we develop brahminical quality and more. Dengan cara seperti itu, secara otomatis kita bisa mengembangkan sifat-sifat kebrahmanaan dalam diri kita. Could be sometimes little fall down. Tapi kadang-kadang mungkin kita juga bisa menjadi bosan atau menjadi terjatuh. If we repent and try to correct ourselves, Krishna accept. Tetapi jika kita mampu sadar secara cepat dan mampu mengkoreksi diri kita sendiri, mungkin Krishna akan menolong kita pada saat itu. This, our acharyas say all these things to Chaitanya Mahaprabhu so that specially to teach us, so that we, conditioned soul, follow their footprints. Dan dari penjelasan ini bagaimana para acarya kita menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu itu ditujukan untuk kita dan kita harus mengikuti jejak langkah kaki dari beliau. So those who stay in association with the devotee and strictly follow the footprints, he said, Tadero charana sevi bhakta sanivas janame janame hara ei avinas. If you can do that, Krishna will take care of everything. Bagi siapapun yang tetap ada dalam pergaulan dari para penyembah, maka dinyatakan dari bapak tersebut bahwa Tuhan akan menjaga diri kita sendiri atau Tuhan sendiri yang akan menjaga diri kita. If you are simply very, very sincere and serious doing this thing, automatically we develop all the qualities of a devotee. Jika kita secara tegas dan secara tulus mengikuti semua proses-proses yang dianjurkan di sini, maka kita akan mampu mengembangkan sifat-sifat sebagai seorang penyembah. Then they are saying that the two brothers submitted, Dear Lord, you have incarnated to deliver the fallen soul. You should consider that in this world there is no one so fallen as us. Kedua bersaudara tersebut menyatakan, Tuhanku terkasih, Anda muncul ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjatuh. Anda harusnya menganggap bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih terjatuh daripada kami. Sometimes devotee goes to Guru and tell the same thing. Kadang-kadang penyembah menyampaikan hal ini kepada gurunya dan menyampaikan hal yang sama yang dilakukan oleh kedua bersaudara ini. Guru states, telling, just simply lip service, you are not content. Tetapi gurunya mengetahui dan mengatakan, dan kamu katakan hanya limited saja, bukan sebenarnya apa yang kamu rasakan. You have delivered two brothers, Jogai and Madhai, but to deliver them, you did not have to exert yourself very much. Anda telah membebaskan kedua bersaudara Jogai dan Madhai, tetapi untuk membebaskan mereka, Anda tidak melakukan usaha yang begitu besar dari diri Anda sendiri. These two, Jagai Madhai, belong to Brahmin caste. Their residence was in the holy place, Navadvip. They never served low-class persons, nor they are instruments to abominable activities. Kedua bersaudara Jagai dan Madhai itu masuk dalam kasta Brahmana dan tempat tinggal mereka adalah di tempat
suci Nawawi. Mereka tidak pernah melayani orang-orang kelas rendah. Mereka juga tidak menjadi alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa, kegiatan-kegiatan yang menjijikan. Jagai Madhai had but one fault. They were addicted to sinful activity. However, volumes of sinful activity can be burned to ashes simply by a dim reflection of the chanting of your holy name. Jagai dan Madai tidak memiliki kesalahan kecuali satu saja, yaitu adiktif. Dalam kegiatan-kegiatan berdosa, kecanduan dalam kegiatan-kegiatan berdosa. Namun jumlah dari kegiatan-kegiatan berdosa mereka bisa dibakar menjadi abu hanya dengan kedipan pengucapan nama suci Anda. Then he sang, Jagai Madhai uttered your holy name by way of blaspheming you. Fortunately, the holy name became the cause of their deliverance. Jagai dan Madai mengucapkan nama suci Anda dengan maksud untuk menghina Anda. Sayangnya, nama suci tersebut menjadi penyebab pembebasan mereka. Like this, many say like that. Again, I am telling. We too are millions of times inferior to Jagai Madhai. We are more degraded, fallen, and sinful than they. Kami berdua Some devotees say dan jutaan kali lebih rendah dari Jagai dan Madai. Kami lebih terjatuh, kami lebih merosot dan berdosa dibandingkan mereka. Actually, we belong to the caste of meat eaters because we are servants of meat eaters, Muslim Nawab. Indeed, our activities are exactly like those of meat eaters because we always associate with such people. We are inimical towards the cows and Brahmins. Sebenarnya kami termasuk dalam kasta pemakan daging karena kami adalah pelayan-pelayan dari pemakan daging. Demikianlah kegiatan-kegiatan kami seperti layaknya para pemakan daging tersebut. Karena kami selalu bergaul dengan orang-orang semacam itu. Kami memusuhi para Brahmana dan juga sapi-sapi. The two brothers, Sakamali, Davitas, Dushat, very humbly submitted that due to their abominable activities, they are now bound by neck and hands and had been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment. Kedua bersaudara tersebut, yaitu Sakana, Malika, dan Davirakas, menyatakan dengan sangat rendah hati bahwa karena kegiatan-kegiatan menjijikan yang mereka lakukan, mereka sekarang diikat di leher dan tangan mereka dan kemudian dilemparkan ke sebuah kubangan yang diisi dengan hal-hal yang menjijikan seperti kotoran-kotoran dari kenikmatan indria-indria material. Please read little purport. I don't think that I will say. Kita baca penjelasannya. Penjelasan bukannya terdapat. Yes, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur telah menjelaskan Kuwisaya Garita sebagai berikut. Karena kegiatan-kegiatan dari indria-indria kita menjadi menuju begitu banyak proses kenikmatan-kenikmatan, begitu banyak indria. Dan demikianlah kita menjadi terikat dengan hukum-hukum alam material. Ikatan-ikatan ini disebut sebagai wisaya. Ketika proses kenikmatan indria-indria tersebut dilaksanakan dengan kegiatan yang saleh, mereka disebut suwisaya. Kata su berarti baik dan wisaya berarti objek-objek indria. Ketika kegiatan kenikmatan indria tersebut dilakukan di bawah keadaan yang berdosa, mereka disebut kuwisaya, kenikmatan indria yang buruk. Dengan kasus yang lain, baik kuwisaya atau suwisaya, ini adalah kegiatan-kegiatan material. Sebagaimana mereka diibaratkan seperti kotoran. Dengan kata lain, hal-hal tersebut haruslah dihindari.
Untuk menjadi terbebas dari sui saya dan kui saya, seseorang harus menyibukkan dirinya dalam pelayanan cinta bakti kepada Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan-kegiatan dari pelayanan bakti membebaskan dari pencemaran-pencemaran sifat-sifat material. Karena itu, untuk menjadi terbebas dari reaksi-reaksi sui saya dan kui saya, seseorang haruslah mengambil kesadaran Krishna ini. Dengan cara seperti itu, seseorang akan membebaskan dirinya dari pencemaran-pencemaran. Dalam hal ini, Srila Narottam Das Thakur telah bernyanyi, Karma Kanda, Dhyana Kanda, Kewala Wisera Bangga, Aleda Balia, Yebakaya, Nanayoni, Sadakire, Adalia Baksana Kare, Karajanma, Adam, Apiyaya. Sui saya dan kui saya kedua-duanya terjatuh di bawah kategori karma kanda. Tidak ada kanda yang lain atau tataran kegiatan yang disebut dhyana kanda atau spekulasi filosofi mengenai efek dari kui saya dan sui saya yang mana bertujuan untuk menemukan maksud dari pembebasan keterikatan material tersebut. Dalam tataran dhyana kanda, seseorang mungkin bisa meninggalkan objek dari kui saya dan sui saya, tetapi itu bukanlah kesempurnaan dari kehidupan. Kesempurnaan adalah merohanikan kedua dhyana kanda dan karma kanda tersebut. Ini ada dalam tataran pelayanan bakti. Jika kita mengambil pelayanan bakti kepada dalam kesadaran Krishna, jika kita tidak mengambil pelayanan bakti dalam kesadaran Krishna, kita harus tetap tinggal di dunia material ini dan harus mengalami pengulangan kelahiran dan kematian karena efek dari dhyana kanda dan karma kanda. Karena itu Narottam Das Thakur berkata, Nanayoni Sadakire Kadaria Baksana Kare, Karajanma Ada Patiyaya. Seseorang berkelana melalui berbagai macam jenis kehidupan dan makan segala jenis hal-hal yang tidak masuk akal. Demikianlah dia mengorbankan keberadaannya. Keberadaan seseorang secara material dan keterikatan kepada kui saya atau sui saya ini ada dalam posisi yang sama, ibaratkan seperti layaknya cacing di dalam kotoran. Setelahnya kemanapun ada air, baik ada air ataupun ada di sana ada kering, kotoran tetaplah kotoran. Sama halnya kegiatan-kegiatan material, baik itu dilakukan secara saleh atau tidak saleh, karena mereka semua bersifat material, mereka juga diibaratkan seperti kotoran. Cacing tidak bisa keluar dari kotoran atas usaha mereka sendiri. Sama halnya bagi siapapun yang terlalu terikat terhadap keberadaan material tidak bisa keluar dari hal-hal material dan secara tiba-tiba menjadi sadar akan Krishna. Keterikatan ada di sana seperti dinyatakan oleh Prahlad Maharaj di dalam Srimad Bhagavatam 7.530. Matirna Krishna Parakaswatoa Mito Ipadiyata Dihal Ratama Adan Tarbawiri Satam Tamisam Nakuna Sarita Carwanama. Bagi mereka yang telah membuat pikiran mereka tetap tinggal di dunia material dan menikmati kenikmatan-kenikmatan indria tidak bisa menjadi sadar akan Krishna. Karena keterikatan mereka kepada kegiatan material, mereka tidak bisa mencapai pembebasan. Baik dengan instruksi dari orang-orang yang lebih tinggi atau atas usaha mereka, atau dengan melakukan resolusi dalam konferensi-konferensi besar. Karena indria-indria mereka tidak terkendali, mereka secara pelan-pelan akan merosot ke dalam keberadaan material yang paling gelap dan mengalami pengulangan proses yang sama dari kelahiran dan kematian, baik diinginkan atau tidak. Baik dalam makhluk hidup yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan. Time is over. Waktu sudah habis. So, thus Mahaprabhu accepted them, gave them now, you are eternal too, brother, my servant, for life after life.
I give you the name Rup and Sanatan. I am very much impressed. You again writing letter to me so humbly that forced me to come to you and deliver you. Dan setelah kejadian ini, bagaimana kemudian si Chaitanya Mahaprabhu berkarunia kepada kedua bersaudara tersebut dan memberikan nama, rupa, dan Sanatan Goswami dan menyatakan kepada mereka bahwa kehidupan demi kehidupan mereka adalah pelayan kekal dari Tuhan, dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menjadi begitu terkesan karena kedua bersaudara ini terus-menerus mengirim surat kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. I request you, when you come to Mayapur, sometime can visit all these places. I went there many times. Jayapataka had me with so many people, devotees showing all these places where they came to see Chaitanya Mahaprabhu, that place. Gauriya Bhaktisiddhanta Sarita would make a memorial, some room and big place that you can pay obedience. There is tea. There is a tamal tree there, I think. And the king's palace there, where also the two brothers' office, Kachari called, where all people come to give them tax to the finance minister, one of them, and one is chief prime minister, and how they ran away, leaving their job. That another day, if I have chance, we will read. Jadi jika Prabu dan Mataji berkesempatan untuk datang atau mengunjungi Mayapur, tidak Mayapur bisa mengunjungi tempat-tempat yang disebutkan di cerita atau di kisah tadi, dan sekarang masih sampai sekarang tempat-tempat tersebut masih ada. Dan Bhaktisiddhanta Saraswati aku juga membuat monumen yang besar untuk mengenang pertemuan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan kedua bersaudara ini. Juga masih ada kantor dari kedua bersaudara ini, di mana pada saat itu orang-orang di Bengali menyetorkan pajak mereka di kantor tersebut kepada Kementerian Keuangan yang dari pemerintahan Bengali ini. Dan jika Prabu dan Mataji, Guru Maharaj juga sering datang mengunjungi tempat ini bersama para penyembah, baik jumlahnya besar ataupun sedikit, dan mengunjungi tempat-tempat ini. Jadi Prabu dan Mataji, jika pergi ke Mayapur bisa mengunjungi tempat-tempat ini. Our purpose to be successful in Krishna consciousness. Dan ini adalah semua tujuan dari bagaimana caranya bisa sukses dalam kesadaran Krishna. Developing attachment to hear, to glorify Krishna's name or Chaitanya Mahaprabhu's name, form, beauty, pastime. Mengembangkan keterikatan terhadap mengagungkan ataupun mendengar dari keagungan Tuhan Sri Krishna atau Sri Chaitanya, nama dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Either from other devotees, old, or himself. It is said, if you regularly read Chaitanya Chaitamrita, Chaitanya Mahaprabhu's name, form, pastime, beautiful, sweet, automatically, without your knowledge, one day you will find you have developed attachment. Entah mendengar dari orang lain ataupun membaca secara langsung sendiri dari Sri Chaitanya Charitamrita, maka di sana kita bisa menemukan tentang lila-lila dari Tuhan, keagungan nama, bentuk, lila, rupa dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan ketika seseorang terserap dalam pembacaan Sri Chaitanya Charitamrita terus-menerus, maka dia akan mengembangkan keterikatan terhadap hal ini. It's so nice that one day many people in the world may learn Bengali just to directly test Chaitanya Charitamrita, reading Bengali. Dan begitu menakjubkan bahwa semua orang-orang di seluruh dunia akan belajar bahasa Bengali hanya dengan cara membaca Sri Chaitanya Charitamrita saja dan merasakan lila yang ada di dalam Sri Chaitanya Charitamrita ini. What to speak of, if you get chance, seeing all these places of pastime Apa yang in bisa Bengal. dikatakan bagi seseorang yang secara langsung melihat tempat-tempat dari kejadian yang ada di dalam Sri Chaitanya Charitamrita? These places are still there. Semua hal-hal tersebut masih ada di sana. I had an invitation sometime, quite a few times, where Chaitanya Mahaprabhu make the tiger, elephants dancing. That place now is not deep forest, and there is some
nicely it is protected. You have to go to a place, Ranchi or something, Jamshedpur. From there, devotees take many devotees there to show that place. Beberapa kali Guru dan sering juga Guru Maharaj mendapatkan undangan untuk bisa datang ke tempat di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu membuat binatang-binatang seperti gajah, macan, menari di sana. Tapi sekarang tepatnya bukan lagi hutan lebat, tetapi sudah berkembang menjadi perkotaan, dan tempat tersebut sekarang dilindungi dan banyak penyembah-penyembah yang tinggal di sekitar tempat ini. If you go to Mayapur, sometime for a little longer holiday, then you can go some of the places which is nearby and read all these pastimes, how Chaitanya Mahaprabhu doing Sankirtan every day near Mayapur, here and there, and did many pastimes. Devotees whole day exhausted by dancing, chanting Chaitanya. Chaitanya sit down, put a mango seed, and at once a tree grows big, and hundreds of fruits come, mango, and become ripe, red and yellow, and Chaitanya would take 20 to 200 out of it and start distributing. Have no hardly any skin, hardly any seed, and even one taking, one gets so much satisfied. Jika Prabu dan Mataji pergi ke Mayapur, ada tempat-tempat dari dina-dina Sri Chaitanya Mahaprabhu yang ada di sekitar Mayapur. Ada satu tempat di mana dekat dari Mayapur itu, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan kirtan. Siang dan malam melakukan kirtan, dan suatu ketika para penyembah menjadi kelelahan karena melakukan kirtan siang dan malam. Akhirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu menanam sebuah biji mangga, dan tiba-tiba mangga tersebut tumbuh, kemudian besar, kemudian mulai berbuah, dan buahnya itu tidak ada kulit dan juga bijinya. Dan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu memetik 200 buah mangga tersebut dan membagikan kepada para penyembah. Dan ketika para penyembah mengambil bahkan satu mangga saja untuk dimakan, maka semua kelelahan mereka menjadi hilang. And it's very nice and relishable. Dan begitu indah dan menginsafi lila tersebut. You listen, hear, chant, dance there, take prasad. Dan juga para penyembah diberikan kesempatan di sana untuk bernyanyi, menari, dan juga memakan prasad. Very simple. And there may be 120 some places out of Bengal and Bangladesh, little in Orissa and Bihar. I at least half of them or more I go in these places alone, and for doing work, reconstructing all these memorials there or remains, broken building to said repair all these things. Made a trust of for working for this. I did long time work with this. Still I am connected with this as a trustee. So I used to go there alone to see the guy. It's very nice. They're still their descendant many are there. Oh ya, di Gor Mandala itu juga ada begitu banyak memorial-memorial yang sedang dibangun oleh sebuah yayasan, yang kemarin juga bergabung dengan yayasan tersebut untuk menggambarkan kembali lila-lila yang dilakukan oleh Tuhan di sana. It's also kind of in Natsal also, one place. The ISKCON make something guest house, somebody can go and stay, take bath in the Ganga, cross the Ganga from Malda, again come back to Malda to see Rup Sanatan's place, where they ran away from, all these places are there. Bagaimana ISKCON juga membuat tempat di sana, King's Palace of the Nawab, di mana para broken. bisa menyeberangi Sungai Ganga kembali lagi ke sana. Rup Sanatan deity there, worship still devotee go. Tempat di Take mana prasad. di sana juga di Saranca, Rupa dan Sanatan Goswami di sana. That Ramananda Rai's family there, they will show you Ramananda's so big and so many putti,
scriptures with palm leaves there. They should. Juga di sana itu ada tempat dari keluarga Ramanandarai masih ada, dan kita bisa lihat di rumah dari Ramanandarai itu ada kumpulan lontar-lontar dari kesusastraan yang dibaca oleh Ramanandarai. Nilmadhav place is still there. Tempat dari Nilamada juga ada di sana. So many places. You go to those who have gone, Yakshaka, who has gone, raise hand. Jadi ada begitu banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, termasuk ada salah satu bernama Eka Cakra. Siapa yang pernah mengunjungi Eka Cakra di sini? Still it is very green, very interior countryside. Eka Cakra masih hijau, ya masih perkampungan, ya masih desa. And Advaita Acharya's place, Shantipur festival. Juga ada tempat para acarya di sana yang bernama Shantipur, ada festival yang setiap tahun dirayakan atau diadakan di sana. Chaitanya Mahaprabhu Sannyas, Katwa, and other Nityananda Prabhu, Nityananda's wife, like festival. The places are not very far from Mayapur. Within same day going, coming. Devotee go, when you come to Mayapur, together there, have prasad there, have discussion, chanting, dancing, all this. Ada juga tempat dari Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil sannyasi, yaitu di Katwa. Juga ada dekat, tidak terlalu jauh dari Mayapur, ada tempat di mana Sri Nityananda Prabhu bersama istrinya melakukan pesta yang begitu besar. Di sana tempatnya tidak terlalu jauh dari Mayapur. Any question, comment? Silakan Prabu Mataji, kita masuk sesi diskusi. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan. Of course, Jagannath Puri also there, Vrindavan also there. Tentu saja Jagannath Puri juga ada untuk bisa dikunjungi, Vrindavan juga. Visit the devotees, local, and you will enjoy so much. Banyak penyembah-penyembah juga yang merupakan penduduk lokal dari kedua suci. This is more easy way to develop attachment. Dengan cara seperti itu kita berusaha untuk mengembangkan kedekatan. Devotion means nothing but increase our attachment to all these things. Mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu penting, tetapi hal ini adalah secara pelan-pelan bisa meningkatkan kedekatan kita terhadap pelayanan bakti. Who doesn't like singing, dancing, feasting? Siapa di sini yang tidak suka menari, menyanyi, dan berpesta? But with Krishna, with Gauranga Mahaprabhu, Jagannath, you do very easy. Then you detach to the materialistic life. Jika kita melakukannya untuk Krishna, untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka kita akan mampu meninggalkan kehidupan hal-hal yang bersifat material dari hidup kita. Nothing to do with your ashram position. What you are doing, you are cleaning floor, or you are grihastha, you are brahmachari, sannyasi, doesn't matter. Tidak penting pekerjaan kita apa, ashram kita apa, apakah kita seorang petinggi, apakah kita hanya membersihkan lantai, apakah kita sannyasi, brahmachari, atau yang lainnya, tidak penting posisi kita. You are feeling joyful, that means you are becoming Krishna conscious. Apakah indikasinya adalah apakah kita merasa berbahagia? Jika kita merasa berbahagia, artinya kita dalam kesadaran Krishna. You don't have to ask, I am advancing or not. If you are hungry, just like somebody give you food, it may not be rasgulla or ice cream, but you are hungry, he give you food, you eat, you feel nourished, you feel satisfied, your hunger gone. So say exactly like that, Krishna consciousness. If you Dalam enjoy, kesadaran Krishna, kita tidak perlu menunjukkan apakah saya maju apa tidak. Ibaratkan seperti lapar, kita yang merasakan, walaupun diberikan makanan apapun, bukan hanya gulab jam ataupun es krim, tetapi makanan apapun diberikan, jika kita mengambil makanan tersebut dalam keadaan lapar,
maka kita akan merasakan perut kita kenyang dan kita ternutrisi. You don't have to ask anybody if you are advancing or not. Krishna consciousness. Kita tidak perlu bertanya kepada siapapun apakah kita maju dalam kesadaran Krishna ini atau tidak. Yes or no? Yes, mudah saja atau tidak? So we finish it here. Kita selesaikan kelasnya sampai di sini. Terima kasih. Sukma. Om Swastiastu. Om Shanti. Shanti Shanti. Shanti Om.